kedua, Yohanes 2 ayat 6 sampai 10. Yohanes 2 ayat 6 sampai 10. Mari. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk 6 tempayan, 6 tempayan, 3 tempayan suami, 3 tempayan istri. Tanah liat. Tubuh jiwa roh suami, 3 tempayan. 3 tempayan istri, tubuh jiwa roh istri. Diisi dengan firman. Teruskan, mari. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Iya, terus. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Iya, terus. isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Ya. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Terus. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Itu nikah Kristiani harusnya. Anggur terus tambah manis, sampai pesta nikah anak dombaan. Apa? Yang kedua, sudah bawa kepada Tuhan, datang ibadah pelayanan, tergembala dengan baik pada firman pengajaran yang benar, tergembala, pasti berbuah manis. Yang kedua, diisi air firman Tuhan. Ya, 6 tempayan, tempayan itu tanah liat, itu manusia. 3 tempayan tubuh jiwa roh suami, 3 tempayan tubuh jiwa roh istri, diisi dengan air firman Allah. 1 sumur, suami istri 1 sumur, 1 pengajaran, diisi dengan air firman Allah dalam 1 pengajaran yang benar, 1 pokok yang benar, 1 sumur yang benar. Nah, kalau belum sama, belum bahagia tuh, belum manis. Ayo usaha, doakan, jangan paksa-paksa tapi ya, jangan istri, kamu kok tempeleng ikut aku, jangan, didoakan. Ya. Oh suami, tak cerai lu, oh jangan, ayo doakan supaya jadi 1. Amin saku, 1 sumur, 1 pokok, itu indah, betul-betul, itu indah. Ya anak-anak, ya jangan seenaknya sendiri. Wah gereja papaku tuh lama sekali, aku cari yang enak-enak sana, janganlah. 1 pengajaran, 1 pengajaran. 1 sumur, 1 pengajaran. Diisi. Prosesnya bagaimana diisi? Kalau diisi nasi, sudah tahu ya. Sendok, up, habis. Sampai di lambung. Up. Nah. Kalau diisi firman, makanan rohani bagaimana? Bukan lewat mulut, lewat telinga. Proses. Mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Proses kedua, mengerti. Oh gitu toh. Oh gitu. Setelah mengerti, kalau cuma mengerti saja jadi matematika nanti. Terus setelah mengerti, proses ketiga, percaya, yakin, saya percaya, yakin. Saya percaya, yakin. Sesudah percaya, yakin, yang keempat, praktekkan firman. Percaya, yakin menjadi iman di dalam hati, iman tanpa perbuatan kosong. Praktekkan, yang keempat, lakukan firman. Taat dengar-dengaran, praktekkan firman Tuhan. Dengar-dengaran, apapun resikonya. Bayangkan, kekurangan air anggur itu, wah memalukan pesta itu. Lalu, pelayan-pelayan disuruh mengisi dengan air. Ikuti. Sesudah isi dengan air, cedoklah. Lah ini, dengar-dengaran, apapun resikonya. Cedok. Air yang dicedok. Kalau yang dicedok anggur, wah enak, berani. Cedok, bawa ke pemimpinmu, pemimpin pesta, bosnya. Bayangkan. Kalau kita berani enggak itu. Di sana sudah bosnya bingung. Aduh, air anggurnya habis. Aduh, bagaimana, malu ini. Dikomplain di koran ini nanti ya. Wah, catering itu tidak baik ya dalam pesta lah. Ini juga catering A ya. Wah, dalam pesta kekurangan anggur. Wah, bosnya bingung. Aduh, bagaimana? Cedok. Air. Cedok bawa. Bos, ini bos, cicipi bos. Wah coba. Kalau bosnya cicipi, loh kok air? Dari mana air? Air cucian kaki, apalagi. Waduh, habislah dia. Habis dia. Nah itulah ketaatan. Amin saku. Itulah dengar-dengaran. Telinga yang baik. Amin. Butuh di dalam nikah. Jangan telinga yang tuli. Telinga yang baik. Dengar firman.
Ngerti, percaya, yakin, dengar-dengaran, praktek. Apapun resikonya. Mungkin orang berkata, mati kalau kamu ikuti firman, mati terserah. Mati terserah. Petrus tebarkan jala. Menurut ilmu perikanan sudah ada. Siang ikuti. Apapun resikonya. Amin, saudaraku. Apapun resiko. Telinga yang baik. Kalau telinga baik, saudaraku ya, telinga yang baik. Ini yang dibutuhkan. Jangan tuli. Telinga baik dalam nikah. Dengar firman. Kalau telinga baik, kemarin mulutnya pasti baik. Mulutnya pasti baik. Cicipi. Cedok. Tadi itu cedok praktek. Praktek firman. Cedok dengan tangan. Cedok. Cicipi. Cicipi itu mulut. Kalau telinganya baik, cedok. Mau dia mencedok. Mau diserahkan. Taat dengar-dengar telinga baik. Pasti mulutnya baik. Amin, saudaraku. Yang dicicipi. Anggur yang manis. Cicipi. Mulut baik. Telinga baik, mulutnya tidak bisu. Mulut yang baik sama dengan perkataan manis. Bukan bisu lagi. Bukan bisu. Mulut yang baik sama dengan perkataan manis mencicipi air anggur. Ayo kaum muda, kalau taat dengar-dengaran mencicipi anggur pasti. Amin, saudaraku. Pasti. Rekan hamba Tuhan, biar sudah katanya orang, kamu eksklusif, kamu ini, kamu. Biarlah. Kalau kita betul mendengar firman yang benar, dengar-dengaran, satu waktu mencicipi yang manis. Amin, saudaraku. Pasti mencicipi anggur manis. Biarlah dihina hari-hari ini pahit rasanya, ditinggal teman pahit. Tapi satu waktu kita akan mencicipi anggur manis. Mulut yang baik, perkataan manis. Itu perkataan mempelai wanita Tuhan. Kidung Agung pasal 7. Perkataannya bagaikan anggur manis. Ayo, hari terakhir ini ya. Saya minta waktu sedikit, saya selesaikan ya. Kidung Agung pasal 7. Itu mulai pasal 6, saudaraku, mempelai laki-laki memuji mempelai wanita. Tapi saya pesan dulu pada kaum muda, jangan gunakan ayat-ayat ini untuk pacaran ya. Jangan salah gunakan ya. Wah, pacaran sandalmu bagus. Wah, ada sandalnya bagus. Suatu dan lain-lain. Memuji mempelai pria terhadap mempelai wanita. Jangan, ini rohani. Kok banyak yang ketawa? Jangan-jangan sudah dihafal. Mau pacaran, Kidung Agung pasal 7 ayat 6. Ya, saya kira, jangan salah gunakan ayat. Ya, ini mempelai. Ini tentang mempelai. Sungguh-sungguh. Mari, Kidung Agung 7 ayat 9. Perkataan manis. Perkataan manis sekarang. Kalau telinga baik, dengar-dengaran pada firman, pasti mulutnya baik. Perkataan manis, itu perkataan mempelai. Mari. Kata-katamu manis ya, bagaikan anggur. Ya. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Terus. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Melimpah ke bibir orang. Perkataan manis itu tidak ada dusta. Kalau dusta itu bisu. Bisu, tidak tahu artinya. Bisu, tidak ada arti rohani dusta. Perkataan manis, perkataan baik, mulut baik. Mulai dengan tidak berdusta. Kata-kata yang benar. Tidak berdusta. Saudara, berkata benar. Kemudian bersaksi. Bersaksi. Saudara, bersaksi memuliakan Tuhan. Itu perkataan manis. Kepada manusia baik, tidak berdusta, berkata benar, atau ditambah lagi bersaksi sama dengan menjadi berkat bagi orang lain. Bersaksi tentang Tuhan sama dengan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat, perkataan manis menjadi berkat bagi sesama. Kemudian perkataan manis itu menyeru nama Tuhan. Hanya digunakan menyeru nama Tuhan. Seringkali kita ini mau celaka masih ingat bukan Tuhan. Ya, seringkali mau celaka apa yang ingat? Kalau di Jawa adu biung. Kalau di Ambon apa ini? Ya, katong atau apa? Ayo, ya, kalau di Jawa aduh biung. Nggak ada Yesus tolong. Itu. Ayo, sekarang belajar. Kalau perlu hafalan pulang, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Jadi kalau ada apa-apa, Yesus tolong. Amin. Nah, itu perkataan manis. Sampai menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus, sampai menyembah Tuhan dengan haleluya. Menyembah Sang Raja, Sang Mempelai dengan haleluya.
berkata haleluya. Coba kalau di rumah tangga banyak kita menyeru Yesus, banyak menyeru haleluya, tidak akan bertengkar. Kalau tidak mau menyeru nama Yesus, aduh Yesus tolonglah. Suaminya marah-marah, wah Yesus tolong haleluya, tolong saya Tuhan beri kesabaran. Nah, coba kalau tidak mau menyeru, suaminya marah-marah juga, apa kok Ayo banyak menyeru nama Yesus, amin. Banyak menyembah hari-hari ini. Perkataan manis, perkataan manis mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Perkataan manis mengalir kepada kekasih, mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan manis, mulut yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Dan melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Lah, kalau kita ada telinga baik, dengar-dengaran, ada mulut baik, perkataan manis itulah tidak dusta, berkata benar, bersaksi, menyeru nama Yesus dan menyembah Yesus dengan haleluya. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Mengalir pada, tetapi juga melimpah kepada orang sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Yesus tidur di buritan kapal. Nah, kapal kita seringkali ditimpa gelombang. Matius pasal 8. Mari, Matius pasal 8. Ayat-ayat terakhir ini saja. Mari, Matius pasal 8. Satu ayat lagi nanti, mari saya usahakan ya bisa selesai. Nah, inilah Matius pasal yang ke-8. Saya kira sudah tahu ceritanya. Mari lanjutkan baca ayat yang ke-23. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahunya, ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya. Terus. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ya. Tuhan, tolong kita binasa. Mengapa kamu? Ia berkata, mengapa kamu takut? Yang kurang percaya, bimbang. Nah, ayo. Kalau perkataan telinga baik di dalam nikah, mulut baik, perkataan manis di dalam nikah, menjadi berkat bagi istri, suami, anak, menjadi berkat di gereja, jadi berkat manis semua. Yang mendengar perkataan kita manis semua, tidak sakit hati, dan melimpah kepada Yesus yang sedang tidur di buritan kapal. Kita hidup di lautan dunia, kita bagaikan kehidupan kita bagaikan perahu di tengah lautan dunia yang kena badai, kena angin gelombang. Tadi lagu nyanyian solo, badai, menghadapi badai, angin dan gelombang, pencobaan-pencobaan di segala bidang, dosa-dosa itu angin gelombang, dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Tahu-tahu loh om, anaknya itu narkoba, loh dia baik, tahu-tahu narkoba, sekonyong-konyong, tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Tahu-tahu, loh om, dia sekolah baik, tahu-tahu hamil. Tahu-tahu hamil, aduh, di luar nikah, hamil. Sekonyong-konyong. Perahu. Kehidupan kita bagaikan perahu di tengah angin dan gelombang, di tengah badai pencobaan, badai dosa, badai pengajaran sesat. Untuk menenggelamkan iman kita sampai binasa. Menenggelamkan iman kita sampai binasa. Menenggelamkan nikah kita binasa. Ekonomi kita sampai habis. Pelayanan kita, perahu pelayanan habis. Tapi Yesus tidur. Seringkali di tengah gelombang pelayanan, gelombang nikah, gelombang penyakit, gelombang ekonomi, Yesus tidur, tidak bergairah untuk menolong, tidur kok. Tidak bergairah untuk menolong. Kenapa? Telinganya tidak baik, tidak mau dengar firman. Mulutnya tidak baik, masih suka memfitnah orang, suka itu. Belum. Yang Yesus tunggu, perkataan manis bisa membangunkan Yesus yang tidur. Amin, saku. Itu yang Yesus tunggu. Perkataan manis murid-murid. Mungkin pertama murid-murid berusaha sendiri. Sana sini ambil timba. Wah, tidak bisa. Yesus tunggu perkataan manis. Perkataan manisnya cuma sederhana. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Dengan iman, tolonglah kami. Amin, saku. Nah, itu malam ini.